Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang air ya. Nah, sekarang ini saat masa-masa sekarang ini musim hujan, tapi kok bisa ada kekeringan. Nah, ini banyak sekali yang dilontarkan sama masyarakat, khususnya saat ini di dekat daerah sekitar daerah saya, di contohnya di Desa Selaparang, Desa Ketangga. Nah, ini lebih khususnya itu di air PDAM-nya, air minumnya, ya air minumnya. Aduh, kurang bateri kayaknya ini. Oke, nah tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol sama petugas airnya, iya, kita tonton dulu iklan yang satu ini. Oke, check it out. Sudah 10 tahun ya Pak, sudah banyak yang berubah. Masuk. Maksudnya satu kampung ini belum ada yang pasang PDAM Pak? Ya, itulah kenyataannya. Ah, keterlaluan nih Pak RT-nya. Loh, kok Pak RT yang disalahin? Pak RT kan nggak ngurus air. Lah, bisa kan Pak RT ngusulin air PDAM buat warganya Pak? Ya, iya juga sih. Airnya kenapa Pak Rahmat? Pak RT. Mohon maaf Pak RT, saya mau nanya nih, kok bisa ya sampai sekarang masyarakat itu masih meminum air sungai? Emang nggak boleh minum air bersih dari PDAM Pak? Nah, jadi begini ya Dek, saya sama Pak Kades dan semuanya sudah mengusulkan ke atas, tapi sampai saat ini kita belum dikasih. Ya mau gimana lagi Dek? Lah, terus kita hanya bisa berdoa saja, begitu Pak RT? Ya mau gimana lagi Dek? Alhamdulillah semeton. Oke, selamat datang buat semeton-semeton baru bergabung. Nah, jadi tetap ya alhamdulillah kita di acara kegiatan program Speaker Kampung, lebih tepatnya podcast Speaker Kampung tiap sore Jumat dan sore Sabtu. Nah, baik semeton baru bergabung. Nah, sekarang kita sedang akan mengobrol-ngobrol tentang air PDAM. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke air PDAM-nya, boleh kita tanya-tanya dulu lah sama staf ahlinya mungkin. Oke, kita kenalan dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berembe kabar? Alhamdulillah baik. Wah, boleh diperkenalkan lah mungkin nama dari mana gitu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. saya atas nama mewakili PDAM Lombok Timur sekaligus pribadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim dari atau kawan-kawan dari Speaker Kampung Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada pihak PDAM untuk melakukan dialog atau secara daring kalau kalau COVID begini begitu. Saya perkenalkan, nama saya Laludian Waliullah. Dalam hal ini di
unit Suela, saya sebagai pelaksana teknis, menyangkut teknis dan lainnya dalam pendistribusian air maupun kegiatan di PDAM unit Suela. Ya, panggilan Midian, nggih. Iya. Biasa yang kenal sama beliau namanya Midian. Panggilan Midian. Mami sudah berapa lama di Kecamatan Suela? Saya beserta Pak Kepala Unit, ya kebetulan beliau Pak Kepala Unit juga mendelegasikan kepada kami. Sebenarnya yang seharusnya ada di sini adalah Pak Kepala Unit, ya, tapi komunikasi kami dari pagi sampai tadi siang Pak Kepala Unit mendelegasikan kepada kami, juga kepada Dewan Direksi PDAM, kami juga sudah meminta izin untuk ada kegiatan di Speaker Kampung Indonesia ini. Ya, di podcast Speaker Kampung. Kalau boleh jelaskan mungkin buat teman-teman nih Kimi, nah jadi lebih khususnya yang saat ini sepertinya sedang fokus sekali mendengarkan dan menyaksikan seputar desa Selaparang, Ketangga, dan lebih umumnya Pulau Lombok barangkali lebih tepatnya. Oke. PDAM itu sebenarnya apa sih PDAM itu? Apakah perusahaan air yang harus berbayar, wajib berbayar, atau bisa gratis atau bagaimana? Boleh dijelaskan lah sama teman-teman. Jadi sedikit saya menyampaikan historis daripada adanya PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Jadi dulu di tahun sebelum otonomi daerah ini ya. Jadi sebelum otonomi daerah, PDAM itu di bawah Kementerian Sumber Daya Air. Langsung di bawah PUPR pusat, di bawah Kementerian Departemen PU dulu. Jadi dulu istilahnya belum ada PDAM, tetapi PAB, prasarana air bersih dulu. Jadi setelah ada otonomi daerah, maka pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan air itu kepada pemerintah daerah, sehingga di seluruh Indonesia lahirlah PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, tentu dengan nama masing-masing. Kalau di Lombok Timur kita pakai PDAM Lombok Timur, kemudian di Lombok Barat Mataram dia PDAM Giri Menang. Dan sebagainya di berarti tergantung tergantung daerahnya daerah masing-masing begitu. Kalau di Lombok Timur PDAM ini cabangnya di mana saja nih? Jadi kita di PDAM Lombok Timur sampai data tahun 2020 pertama kita konsumen kurang lebih sekitar 27.000 konsumen lebih Lombok Timur. Lombok Timur. Kemudian kita memiliki ya sekitar 28 ribuan lah untuk terakhir begitu datanya. Kemudian kita memiliki 12 cabang dan unit yang di Lombok Timur. Yang di Lombok Timur yang tersebar di beberapa kecamatan di Lombok Timur. Misal dari utara ada di cabang Terara, kemudian cabang Sikur, cabang Masbagi, cabang Sukamulya, cabang Selong, cabang Labuan Haji, cabang Sakra, cabang Keruak, cabang Jerowaru, unit Suela, unit Sembalun, dan cabang Labuan Lombok begitu. Jadi dulu sebelum pecah unit Suela itu dia berada di cabang Pringgebaya dulu. Yang cabang Suela. Ya, tapi setelah ada karena konsumen berkurang mungkin waktu itu, jadi lebih banyak di Suela, maka dijadikan unit Suela dan jadilah cabang Labuan Lombok. Padahal itu satu dulu, jadi cabang Pringgebaya. Oh iya, berarti Suela ini dulunya Kecamatan Pringgebaya yang handle. Iya, wilayah kerja PDAM cabang Pringgebaya.
Wah, ternyata luar biasa, luas sekali ya Luas. cabang-cabang PDAM ini, mulai dari Terara sampai ke apa namanya Kecamatan Suwela sekarang. Cuman sekarang, Mi, mohon maaf nih, jadi kita nyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari warga nih, apa namanya termasuk keluhan-keluhan kan, supaya paling tidak mereka bisa apa namanya intensitas resahnya mungkin begitu, Mi, paling tidak lebih sabarnya itu gampang gitu kan. Nah, jadi boleh dijelaskan Mi, kira-kira kalau kita fokus ke saat ini ya, Mi, di Kecamatan Suwela, masalah PDAM di Kecamatan Suwela. Masalah yang sekarang-sekarang ini, Mi, kan masyarakat banyak ngeluh nih, aduh kita kok nggak dapat air, ada yang nggak dapat, ada yang dapat. Lalang apa nama jarak satu rumah ada airnya, yang jarak satu rumah sebelah nggak ada airnya. Ada juga yang jarak apa namanya jalan raya ada, timur jalan raya nggak ada. Kira-kira sekarang permasalahannya seperti apa nih, Mi? Iya, jadi ini kita berbicara di awal dulu ya. Jadi ada 3 kendala sebenarnya di wilayah kerja kami, di wilayah PDAM unit Suwela. Yang pertama terkait dengan kapasitas debit air. Ya, debit jadi, air. Kalau kita berbicara mengenai pelayanan, kita harus dari hulu dulu. Dari hulu baru ke hilir begitu. Jadi kita di PDAM unit Suwela ini diberikan oleh masyarakat atau pihak desa Suwela, karena kan di Lemor itu termasuk wilayah pemerintah desa Suwela begitu kan. Oh iya, Lemor ya. Di Lemor, TNGR Resort Lemor ya. Jadi di Lemor yang dapat kita air yang kita eksplorasi itu diberikan 15 liter per detik. 15 liter per detik. Itu kecil ya? Sangat kecil sekali. Dengan diameter pipa transmisi itu 6 in. Jadi 6 in itu tidak sampai dengan BPT BPT Suwela. Kita punya BPT di bawahnya Puskesmas. Nah, jadi di tengah-tengah Taman Nasional Gunung Rinjani atau Resort Lemor itu, di pipa 6 in itu tidak sampai keluar Lemor atau Tibujukung, tidak sampai di situ. Oh, tidak nyampe Tibujukung. Tidak nyampe Tibujukung, tapi di tengah-tengah. Nah, baru dia ngoper atau reducer istilahnya, oper shock. Jadi 6 ke 4. Nah, kemudian kalau yang satunya itu 3 in langsung dari sumber mata air Lemornya sampai di BPT Suwela. Kemudian setelah di BPT Suwela itu 4 in kan dari apa namanya di tengah-tengah Lemor itu oper keempat sampai dengan 4 in itu sampai dengan pelayanan pekosong lah begitu, dia 4 in. Jadi tidak sepenuhnya 6 in begitu. Jadi 3 dan kita punya pipa 6 dan 3, tapi 6 itu tidak sampai keluar dari mata air Lemor itu, tidak sampai Tibujukung begitu, cuman 6 dioper ke 4 begitu. Dengan eksplorasi 15 liter per detik begitu. Jadi kemudian kita berbicara di hulu, sekarang di hilir. Jadi di tengah di hilir sekarang kita terkendala dengan pipa sistem lama dan sistem baru begitu. Yang bagaimana ini yang membuat seperti Mas Eik sampaikan tadi, tetangganya aja ada yang dapat, ada yang enggak. Iya, kan apa namanya aneh gitu. Aneh, tapi nyata. Tapi gitu. nyata ada. Jadi sistem yang lama memang di situ terkadang pipa yang transmisi itu dioper ke 2, dioper ke 1,5. Ada juga yang kita temukan dioper ke 2 lagi begitu. Kalau di istilah kami itu nerompet gitu. Jadi pipa diameter besar di
disambung dengan pipa diameter kecil, lagi disambung dengan pipa diameter besar gitu. Harusnya. Dan dengan kalau kita berbicara dengan SNI, standar nasional spamnya itu yang dan peraturan menteri, ini kita berbicara teori. Jadi pipa, contoh kecil, pipa 1 in, itu dia harus maksimal 7 water meter. Yang bagaimana maksud? Pipa 1 in. Ya. 1 in misalnya. Ukuran pipa itu dia harus 7 meter, 7 konsumen. 7 konsumen. Ya, tetapi fakta di lapangan bisa sampai dengan 15, 20. Itu yang enggak boleh sebenarnya. Tetapi karena memang itu sistem yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lama gitu. Artinya mungkin dari segi material mungkin pipanya langka begitu. Nah, tapi padahal itu yang merusak sistem. Kemudian di jaringan baru, kemudian kemarin yang menjadi permasalahan kan adanya baru dan lama. Terutama dari pemerintah pusat kita diberikan sebagai pelaksana program hibah air minum atau water meter untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau MBR pipanya itu yang baru, tetapi sekarang contoh kecil di Dasanbara, pipa yang lama itu kita konekkan ke jaringan yang baru. Jadi ketika jaringan lama kita distribusikan air, maka yang lama juga dapat air begitu. Tapi ada memang di titik-titik yang belum kami lakukan seperti itu. Ya memang sebelum ini namanya sebelum ada MBR ini memang masih dia datang airnya itu masuk ke rumah itu kadang malam aja begitu kan. Contoh lah mungkin di Ketangga misalkan sebelum ada MBR ini airnya cuma datang malam aja begitu, siang kosong enggak ada. Nah setelah ada MBR ini, nah begitu ya. Setelah ada MBR ini apa istilahnya? Dipakai dia istilah giliran. Contoh lah misalkan Ketangga, misalkan desa Ketangga malam satu malam di Selaparang malam besoknya selang-seling begitu. Betul. Iya. Cuman mohon maaf nih, kok bisa kadang-kadang yang dua desa ini bersamaan tidak datang gitu. Ada yang banyak yang mengeluh atau mungkin cuma keluhannya atau masalah proses tetap berjalan atau bagaimana maksudnya? Jadi yang pertama kan saya dipindah tugaskan dari kantor pusat PDAM Lombok Timur itu per tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Jadi yang pertama-tama ini sudah menjadi rahasia umum, bahkan ini yang membuat masyarakat ya bisa kita bilang anarkis, resah, bahkan banyak yang mengomel-ngomel begitu kan. Nah, kemudian pada saat itu dari tanggal 4 sampai dengan sekarang terkadang sering terjadi kemacetan di saat giliran tidak ada begitu kan. Jadi di situ kami dalam melakukan perbaikan, terutama di sumber mata air Lemor. Jadi di situ beberapa bulan kemarin kami temukan ada akar kayu, ada ini, sehingga yang masuk di dalam pipa itu. Ada akar masuk dalam pipa? Iya, jadi kan istilahnya kecil begitu kan, akar masuk dari brown capturing kami. Nah, otomatis kalau kena air dia kan menjadi banyak, menjadi panjang begitu. Dan juga karena pipa yang lama atau pipa diameter 4 in itu dia menggunakan rebering istilahnya dalam perpipaan. Dia pakai karet di ujungnya itu. Jadi kalau yang sekarang kan ada pipa yang mop istilahnya itu menggunakan lem, kemudian ada yang menggunakan karet. Jadi
karetnya itu kan sudah lama, artinya pipa diameternya tidak bisa maksimal. Kemarin-kemarin, nah setelah kami perbaikan itu pipanya itu full. Jadi ketika karetnya kering itu kan otomatis dia mengembang. Terkadang dia rusak juga. Nah itu yang bocor di sana sini kemarin. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah perbaiki begitu. Jadi sehingga otomatis kami stop air itu. Jadi kan artinya walaupun kami di air, tidak mungkin kami bekerja dengan air juga. Iya. Baik, Mi. Begini, Mi. Memang kalau kita perhatikan dari bentuk pipanya saja, mulai dari 6 ya, dari lemor 6, baru beberapa meter sudah dirubah, disambung dengan pipa yang lebih kecil ya, 4 in begitu. Mulai 6 in disambung dengan 4 in. Kalau masalah tekanan tetap sama ya tekanannya? Beda. Jadi tekanan itu membedakan debit air itu berpengaruh juga terhadap diameter pipa. Jadi tekanan juga bisa berkurang begitu. Karena kan jadi diameter 4 in misalnya itu dia istilahnya kalau di SNI-nya dia 10 bar begitu. Ada daya elevasinya itu kan kita pakai gaya gravitasi begitu. Berarti dari 6 terus 4 terus ada juga istilahnya kalau model trompet. Itu lebih lemah lagi mungkin ya. Lemah, bahkan itu yang merusak tekanan begitu. Merusak tekanan ya. Nah, belum selama kami perbaikan yang 4 in sampai dengan kantor desa Ruko begitu. Di Gogok Pengamat. Jadi pipa distribusi itu, transmisi maksud kami, karena 4 in ini kami dikatakan transmisi, sebenarnya itu tidak boleh dilakukan pemasangan SR. SR itu bagaimana? Sambungan rumah. Jadi tidak boleh pegawai itu atau siapapun melakukan pengambilan sambungan rumah dari pipa transmisi 4 in. Dia harus nanti di pas pembagian ada pipa lingkungannya itu yang boleh dipasangkan SR begitu. Tapi kenyataannya banyak dari atas sampai dengan pengamat Koko otak desa begitu kami temukan ada pengambilan sambungan rumah begitu. Jadi sebenarnya itu tidak boleh sebenarnya. Iya. Berarti itu juga termasuk. Iya, bisa merusak tekanan begitu. Merusak tekanan. Berarti sampai selatan juga lemah. Nah, lemah dia begitu. Jadi semula biasanya naik ke jeding atau ke bak mandi yang lebih tinggi, gara-gara ada sambungan seperti itu, otomatis tekanannya akan berkurang karena kita kan menggunakan gravitasi begitu. Iya. Benar-benar. Waduh, ternyata memang kalau masalah tekanan, karena memang sekarang terasa dia, Mi, masalah tekanan-tekanan itu. Jadi mungkin apa kira-kira solusi dari PDAM yang mungkin bisa diberikan harapan kepada penonton atau semeton khususnya pelanggan-pelanggan yang sedang menonton ini? Nanti dijawab dulu, Mi. Nanti dijawab dulu. Kita akan lanjut setelah yang satu niki. Ya, silakan tetap standby. Tetap standby ya. Soalnya ini sangat penting ya, harapan-harapan atau rencana-rencana dari PDAM untuk kita semua. Oke. Setelah ini sebilang
Mi, kita sudah buka lagi nih. Baik, selamat datang buat yang baru bergabung. Nah, sekarang kita sedang membahas masalah PDAM. Baik, Mi, kita sambung lagi pertanyaan yang tadi. Masalah solusi atau harapan-harapan apa yang bisa digambarkan untuk pelanggan-pelanggan kita ini. Gimana, Mi? Solusi-solusi atau mungkin gambaran tentang PDAM ini insya Allah akan begini ke depannya seperti apa mungkin? Ya, terima kasih Bung Ei. Seperti apa yang saya sampaikan di grup WhatsApp ya, jadi ketika saya dimutasi ke sini untuk mempermudah informasi keluhan masyarakat kan di nomor saya buatkan grup WhatsApp. Jadi dan beberapa bulan depan kemarin ada tuntutan masyarakat ya yang pada saat kami hearing atau masyarakat hearing di kantor Polsek Suela menyampaikan kepada pihak PDAM beberapa tuntutan begitu. Jadi salah dua daripada tuntutan itu kami dari PDAM sudah penuhi begitu. Kemudian ada masyarakat atau di perwakilan masyarakat itu menuntut agar dibuatkan reservoir begitu kan. Jadi perlu kami sampaikan kembali bahwa seharusnya di tahun 2020 ya sebelum pelaksanaan daripada program MBR MBR water meter si kuneng-kuneng ini yang ada yang ada nongol yang warna kuning, yang warna-warna kuning ya kilometer air yang tutupnya kuning-kuning itu namanya MBR alias ember kalau istilah umumnya gitu. Jadi sebenarnya di situ harus tentu dengan adanya penambahan konsumen di tahun 2020 harus ada penambahan debit. Ya. Kan begitu? Nah, ada penambahan debit. Jadi sebelum adanya MBR PDAM unit Suela melayani sekitar 1.000 konsumen. 1.000 konsumen. 1.000 lebih lah. 1000-an. Ya, tetapi airnya masih bergilir, kan begitu. Itu menjadi salah satu pertanyaan juga. Nah, apalagi ditambah dengan 900 MBR. 900 water meter baru sehingga kurang lebih sekitar 2.000-an sekarang. Banyak lah. Saya juga kaget begitu. Iya. Nah, sementara debit 15 liter per detik. Wow. Ibarat saya saudara-saudara kita di wilayah kerja kami di PDAM unit Suela itu mereka membutuhkan ember. Ya. Air seember. Ya. Tetapi kami mampu memberikan saudara-saudara kami itu air 1 gelas. Jadi sangat kurang sekali. Nah, tetapi sebelum MBR seharusnya ada reservoir. Jadi ketika pelaksanaan MBR di tahun 2020 itu kita dibarengi dengan pandemi COVID juga kan. Jadi sebenarnya ada reservoir di Suela ini, tetapi karena di situ juga ada tuntutan atau kebijakan daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau mungkin pemerintah pusat kalau kami dari PDAM bisa kesampingkan untuk istilahnya stimulus kalau di PLN kan. Nah, kalau di PDAM ya kompensasi dan itu harus karena harus dari kepala daerah. Karena di PDAM ini pemilik saham tunggalnya kan kepala daerah. Nah, jadi harus ada diskon
daripada pembayaran khusus untuk golongan sosial dan rumah tangga 2A. Jadi kita di sana harus mendiskon 15% pelanggan konsumen yang bertarif sosial A1, sosial A, B, C dan D dan rumah tangga 2A. Jadi rumah tangga 2A itu yang rumahnya tidak permanen begitu. Nah, itu sehingga dana untuk pembangunan reservoir itu terpangkas begitu. Jadi dialihkan ke tempat yang lain. Namun sekali lagi tentu karena sudah ada hal itu adalah reservoir itu adalah penunjang, maka harus dikerjakan. Dan insya Allah tahun ini informasi yang kami terima dari direksi itu tahun ini insya Allah akan dilaksanakan begitu. Sebentar loh Mi, mungkin penonton juga penonton di rumah masih bingung tentang reservoir itu seperti apa Mi? Boleh dijelaskan? Jadi reservoir itu adalah bak yang besar. Bak yang besar ya, penampungan air. Jadi ember lah begitu, ember yang besar, tandon kalau di rumah besar. Dengan kapasitas ya 3.000 lebih liter kubik, 3.000 lebih lah, 3.000 kubik lebih begitu. 3.000 kubik ya. Jadi kita sesuaikan dengan konsumen yang ada begitu. Jadi reservoir itu rencananya mungkin akan dibangun di BPT, di area tanah PDAM yang di pinggir jalan, yang di bawah puskesmas begitu. Oh iya. Jadi ketika itu jadi, insya Allah akan debit air mungkin bisa dipenuhi oleh masyarakat. Tetapi tentu ketika kita berbicara pembangunan reservoir, tentu ada penambahan debit air dari sumber mata rombo air kan gitu. Jadi airnya terombo lele suela gitu, yang imula 1 gelas menjadi 1 ember begitu. Tetapi tentu ketika kita berbicara penambahan debit di sumber mata air Lemor, di sumber saja bisa kita lihat di sana sudah banyak pipa-pipa yang terpasang di sana, belum dari Pamdes, belum dari Air Care, belum dari masyarakat pribadi dan tentu juga dari PDAM. Di penampungan itu tempatnya banyak pipa. Ya, di brown cap istilahnya, brown cap mata air yang di Lemor di kolam itu. Jadi dari kolam itu kalau kita berbicara reservoir dialirkan lewat pipa, kemudian ditampung di reservoir. Nah mungkin kawan-kawan tuh saudara-saudaraku di rumah bisa pernah lewat ke Selaparang. Ya kan di situ di sebelah kiri itu reservoir. Oh, yang di depan makam Tanjung. Ya, di situ. Nah, seperti itulah gambarnya. Itu reservoir ya. Iya, reservoir. Jadi ketika giliran Selaparang, air yang dari Lemor itu ditampung dulu di situ, baru dialirkan ke masyarakat karena kita mencari tekanan begitu. Jadi ketika kita aliri langsung mungkin karena kita menggunakan gravitasi tidak bisa langsung maksimal begitu. Jadi kita tampung dulu dia. Iya, jadi reservoir itu fungsinya bak penampung istilahnya. Bak penampung untuk menambah tekanan. Iya, menambah tekanan air begitu karena kan kita pakai gravitasi begitu. Iya, kalau langsung aja langsung saja karena tidak maksimal nanti tekanan gravitasinya itu. Termasuk debit juga mungkin. Kalau debit istilahnya di Lemor aja, istilahnya tekanan. Oh iya. Ya, tekanan airnya begitu. Oh iya. Wah, panjang sekali penjelasan Mami ini. Sampai-sampai kita mau tanya yang mana ini gitu, luar biasa. Sedetail itu ya. Karena emang gimana perasaannya sekarang nih
melayani warga di sini itu sampai setiap hari ada keluhan, terus Mami sepertinya tetap bekerja, itu bagaimana perasaannya? Jadi di antara berapa tadi? Ya. 12 cabang atau unit di Lombok Timur. Jadi PDM Suelenya paling sibuk. Paling sibuk? Paling sibuk. Sibuk yang bagaimana maksudnya? Artinya kalau di tempat lain pelayanannya sampai dengan jam 5, ya. jam 5 sore, ya. Mengikuti jam kerja begitu. Memperbaiki maksudnya teknisnya? Enggak, pelayanan. Pelayanan yang seperti apa ini? Mendistribusikan air segala macam kan, menggilir dan sebagainya, itu pelayanan kan. Karena kita kan menjual jasa. Jasa gitu. Jadi kalau di tempat lain teman-teman kami yang lain itu jam 4, jam 5 sudah pulang, tapi kami jam 5 jam 10, jam 11 malam, bahkan jam 1 kami pulang. Jadi untuk memastikan distribusi air itu merata, tetapi masih belum merata begitu. Belum merata. Jadi Sabtu Minggu kalau teman-teman yang lain kami libur, tapi kami tetap kerja. Untuk ya istilahnya kan kita juga kan sebagai pelayan masyarakat ini ya harus seperti itu begitu. Karena kan ketika kami tidak masuk Sabtu Minggu, kalau kita berbicara aturan Sabtu Minggu itu kan seharusnya untuk keluarga di rumah. Tetapi saat ini teman-teman ini hidupnya hampir 98% itu untuk masyarakat Suela begitu. Luar biasa. Beginilah Mi. Selain permasalahan dari debit, mungkin dari bocor-bocor di atas, kali selain tekanan yang lemah mungkin dari atas, selain belum ada reservoirnya, ada nggak masalah di desa mungkin, atau ada sikap-sikap warga mungkin yang bisa termasuk mengurangi tekanan atau lemah? Jadi salah satu yang mengurangi tekanan juga kami temukan banyaknya penyadapan. Penyadapan yang bagaimana? Jadi penyadapan itu istilahnya pencurian air. Jadi air itu diambil sebelum water meter. Termasuk dia tidak pakai water meter? Pakai water meter, tetapi air yang dialirkan ke rumah atau ke dalam instalasi rumah itu sebelum water meter. Jadi misalnya water meternya di sini, kan otomatis untuk pengambilan ke rumahnya di sebelah sini, tetapi ada juga yang banyaklah kami temukan ngambil di sini. Jadi sebentar loh. Ya. Oh, dicoret aja lah dulu mungkin barangkali. Ada kertas kru. Boleh supaya penonton juga jelas pandangannya bagaimana sih tentang penyadapan dan kira-kira di mana saja sih kira-kira penyadapan ini. Oke. Ya. Itu yang di meja. Ini ya. Ya, terima kasih. Gini, ya. Jadi kalau kita berbicara aturan, ya, aturan kami juga punya aturan. Jadi, ya. Jadi ini contoh kecil gambar lah water meter. Jadi water meter itu ada di sini. Ya. Nah di sini ada pipa distribusi. Jadi ini keran. Ya. Jadi yang boleh dipasangkan pipa maupun instalasi rumah istilahnya SR. Yang di sini. Oh. Jadi kan ketika air masuk meter muter. Nah tetapi kebanyakan ada juga, bukan kebanyakan, ada yang kami temukan itu ngambilnya dari sini, jadi di T. Di T. Jadi air tidak masuk melalui water meter, tetapi dia di sini yang dialirkan begitu. Jadi itu yang banyak mengakibatkan kehilangan air. Begitu. Ini yang menyebabkan banyak kehilangan air. Jadi diambil sebelum meter begitu. Ya, termasuk
Nah, kalau kita berbicara istilahnya ya pencurian lah, pencurian Iya, air ya. begitu. Jadi setoran kurang, Mm. air tetap jalan, yang berhak seharusnya dapat Ya, nggak dapat begitu. betul. Jadi misalnya istilahnya kalau di kami itu angka air tanpa tuan. Iya, iya. NRW gitu istilahnya. Ilegal berarti. Ya, air ilegal. Jadi kami punya air 1 ember Ya. begitu. Mm-mm. Seharusnya untuk banyak orang, Ya. tetapi ketika di akhir bulan nanti kok air ini hanya 1 gelas, kemana sisanya? Iya, pantesan ya. Nah, salah satunya seperti itu. Iya, iya. Begitu. Jadi kan ya kalau kita berbicara ibadah kan, kalau kita ibadah Sedekah-dekah ya bisa aja. apa namanya kan tidak bagus juga. Iya, Ayo kita iya. pakai mandi, wudhu begitu kan. Iya juga sih. Memang kalau kami sadari, kami juga bahwa pelayanan kami masih jauh seperti apa yang diinginkan masyarakat begitu. Jadi kalau di tempat-tempat lain mungkin PDAM melayani konsumen itu airnya 24 jam, tetapi di Suela ini, di wilayah kerja unit Suela itu masih 2 jam 3 jam begitu ya. Jadi perlu kami sampaikan juga terkait dengan jadwal distribusi air ini mungkin bisa Oh iya. kami sampaikan. Ya. Jadi untuk wilayah PDAM unit Suela Mm-mm. kami petakan menjadi 2 zona pelayanan. Iya, zona pelayanan. Jadi zona pelayanan A itu meliputi kalau di Ketangga Timuk Koko ya. Iya. Nah, misalnya ini zona A itu Pekosong Iya. itu pukul 7 Wita sampai dengan 17.00 Wita atau jam 5 sore. Oh iya. Jam 7 sampai Jam 5 sore. oh iya. Begitu Pekosong. Kemudian Senang itu dari jam 7 sampai jam 12 siang. Ya. Kemudian Batu Bele itu jam 12 siang sampai jam 6 sore. Ini harinya beda-beda. Beda. Kalau bahasa sini lalang sejeluk kan. Oh, lalang sejeluk. Makanya karena kami membagi menjadi 2 zona begitu. Kemudian ini masih di zona A. Batu Bele itu jam 12.00 sampai jam 6 sore. Kemudian Dasan Lendang dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Ya. Kemudian Surya Lebe Mm-mm. dari jam 6 sampai jam 6 sore sampai jam 7 pagi besoknya. Oh begitu. iya. Kemudian Dasan Bara dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Montong Gedeng itu dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Itu yang kami sebutkan itu pelayanan dari pipa transmisi 4 in. Oh iya. Kemudian untuk pipa transmisi 3 in ada Kampung Darussalam yang di dekat SMP. Oh iya. Itu jam 7 sampai jam 12. Kemudian Muhajirin dari jam 12 sampai jam 17 ini pipa lama ini. Iya. Jaringan lama. Kemudian Dasan Lekong jam 5 sampai jam 7 pagi besoknya, 5 sore maksud kami. Iya. Kemudian Otak Desa dari jam 6 sampai 6 sore sampai jam 7 pagi besok. Iya. Kemudian di zona B ada Suntalangu dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Kemudian Batu Tinja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Iya. Kemudian Dasan Lumpang dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Kemudian Tejong Iya. jam 17 atau jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Kemudian Selaparang dari jam 7 sampai jam 7 pagi. Oh iya. Jadi nanti kami sampaikan kepada saudara-saudara di rumah jadwal efektif beberapa hari kemarin memang ditunggu jam 7, Iya. nongolnya jam Iya. 5 kadang kan, tapi nanti saya akan share ke grup. Jadi ketika
masyarakat di jadwalnya tidak ada air bisa komplain ke kami begitu. Nanti kami akan sampaikan ke WhatsApp grup PDAM. Ini ada setiap pembagian berarti ada petugas yang membagikan khusus ya. Artinya ada tempat-tempat keran ya diputar ya di tiap-tiap ini. Contohlah Pekosong jam 7. Termasuk juga ada Selendang dengan Surya lebih kan satu desa tetangga kan itu. Cuman beda-beda dia. Oh berarti ada keran ya. Ada keran. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa selama 2 bulan ini Pak Karyadi ya pelaksana teknis, kami juga, saya juga pelaksana teknis, kemudian dimutasi ke sini untuk membantu Pak Karyadi. Beliau sakit selama 2 bulan, alhamdulillah. Dari hari Senin kemarin, alhamdulillah Pak Karyadi sudah sehat dan bisa bergabung ke tengah-tengah kita untuk mendistribusikan air. Jadi ketika perlu kami sampaikan juga bahwa memang di PDAM unit Suel ini terlalu banyak stok keran. Maksudnya bagaimana? Keran istilahnya, keran untuk pembagian air itu. Dari hulu sampai ke hilir belum diganggang itu sekitar 50-an lebih, banyak begitu. Keran ya? Ya, itu yang diputer terus begitu, akhirnya bergantian begitu. Jadi ya memang terkadang adanya kerannya rusak, tetapi insya Allah kita berdoa bersama-sama. Jadi besar harapan saya ketika sudah terbangun reservoir tahun ini seperti yang disampaikan pimpinan kepada kami, karena saya juga tidak mau dikasih tahu secara de facto begitu. Jadi de jure-nya saya bertanya juga di bagian keuangan dan perencanaan, ada ndak pagu dana untuk itu, ternyata ada gitu kan. Tetapi alhamdulillah insya Allah di tahun-tahun ini begitu. Jadi namun tentu dengan adanya reservoir yang saya secara pribadi harapkan adanya bentuk sinergi daripada Kepala Desa Selaparang, Bapak Kepala Desa Ketangga, untuk kita bersama-sama ya telaku ngerombok ai lah gitu kan pihak Desa Suela begitu. Itu yang kami harapkan. Memang banyak komentar-komentar ya yang maklum yang namanya di masyarakat itu ada yang mendukung, ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi itu menjadi semangat kami, motivasi kami untuk perbaikan pelayanan begitu. Baik nih, oke, sip. Barangkali teman-teman semeton di rumah mau tanya-tanya, boleh bebas ya, tanya apa saja. Dan sambil kita nunggu teman-teman yang komen belakangan ini, boleh kita baca-baca sedikit komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan ini, ada yang nanya, kok bisa sih MBR ini ada padahal air sebelumnya aja belum cukup ini. Boleh dijawab. Jadi seperti apa yang kami sampaikan tadi, jadi kenapa ada MBR ya. Jadi kami ulas sedikit, MBR di unit Suela ini data tahun 2016 kalau tidak salah. Lama ya? Ya, itu yang masuk ke long list atau database daripada Kementerian PUPR. Jadi ketika ada program pusat yang diberikan kepada daerah, nah sedangkan PDAM ini sebagai pelaksana. Jadi saya juga heran pada waktu itu, kebetulan saya sebagai pengawas utama. Ya, jadi saya tahu persis permasalahan MBR itu begitu. Jadi
ketika kita berbicara itu dengan di Suela ini sekitar 900 water meter baru, 900. paling banyak, paling banyak di Lombok Timur Di begitu. PDAM cabang lainnya ada juga MBR ya? Kebetulan tahun 2020 kita sasarannya itu di wilayah kerja PDAM unit Suela dan di wilayah PDAM unit Jerowaru. Oh iya. Tapi di Jerowaru itu dia cuman 150. Oh sedikit. Kita dapat jatah 1.500 begitu. Di Suela sekitar 940-an dia, 950-an. Sisanya di Jerowaru. Oh iya. Begitu. Jadi program pusat ini ketika tidak dilaksanakan salah. Iya. Kenapa saya bilang salah? Karena ya ibarat si malakama dikerjakan salah, tidak dikerjakan salah begitu. Ketika kami kerjakan ya seperti ini hasilnya. Iya. Air tidak cukup begitu. Iya. Kita kemampuannya sedikit tapi mau berbagi ke banyak orang ya. Iya, betul. Mau bagi ke situ aja, yang lain Iya. ngeluh. Iya. Kita mau bagi ke sana, yang lain ngeluh. Kita mau bagi rata, Tidak bisa. ada yang nggak dapat Iya. juga begitu. Waduh, sayang sekali ya. Karena memang sekarang kemampuannya masih Iya, sedikit. tapi kita kan seperti saya sampaikan tadi, kita masyarakat satu ember, sedangkan kita masih memberikan 1 gelas, kita masih 15 liter per detik lah dari Lemor begitu. Iya, iya. Ini ada yang komentar ini, Mi. Iya. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini boleh ditanggapi nih komentar yang begini. Baik, terima kasih. Jadi ketika kita berbicara Undang-Undang Dasar 1945, kalau saya dibahas hukum, alhamdulillah. Ya. Karena saya background saya sarjana hukum. Oh begitu. gitu, ya ya. Jadi, Boleh berarti dijelaskan. Ketika kita berbicara Undang-Undang Dasar di sana pasal 33 ya, Ya. bumi, air dan isinya dikuasai oleh negara. Jadi Ya. ketika kita berbicara undang-undang, maka di situ ada istilahnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Presiden dan di bawahnya sampai ke Perda, Perdes. Nah, jadi di situ ada hierarki, itu Undang-Undang 2009 kalau salah tentang hierarki peraturan perundang-undangan begitu. Ya. Jadi di situ di bawah Undang-Undang Dasar terkait dengan sumber daya air dan kekalaman segala sesuatunya itu, tentu kalau kita berbicara begitu kan hukum rimba jadinya. Iya, iya, iya. Ya. Jadi wah lemor aku EP, sembalun aku EP, ya, kata aku itu kan jadinya ego kita. Maka pemerintah dalam hal ini menerbitkan undang-undang, contoh kecil undang-undang pengairan, undang-undang sumber daya air. Nah, di situ berlakulah yang namanya lex specialis derogat lex generalis kalau bahasa hukum. Jadi aturan yang bersifat khusus menyampingkan aturan yang bersifat umum. Jadi lagi bumi air digunakan itu lagi diatur oleh pemerintah lewat negara age yakta sekanggo mele. Jadi ya ke mele-mele gitu. Padahal sama kayak rumah. Dan KEP berdebale kan pajak bumi dan bangunan. Begitupun dengan kita di PDAM. Ketika kita berbicara air, kami juga tetap dipajak begitu. Oke, itu ya semeton ya yang komentar. Ini semua negara ini, Indonesia ini Tuhan yang punya ya. Di bawahnya ada presiden mungkin gitu yang mengatur negara ya. Kan kalau kita kalau kita berbicara Al-Quran, Al-Quran itu kan secara umum ada hadis, ada ijma yang ngatur kan, biar tidak membias. Gitu. Iya, berarti lebih kecil, lebih ada yang ngatur. Ya. Jadi ada. Supaya tidak ada hukum rimba. Betul. Itu ya.
Nah ini satu lagi nih, kayaknya dia paham sekali dengan pipa ini, Ya. perpipaan ini. Nah ini ada komentar ini. Makanya jangan gunakan gravitasi, nah, katanya, supaya tekanan air lebih maksimal. Biar ada juga fungsinya pipa standar PDAM yang katanya memiliki tekanan maksimum 10 bar. Nah malahan tekanan angin lebih besar daripada tekanan air. Jadi nggak salah pelanggan bayar mahal gara-gara tekanan air, angin lebih besar daripada tekanan air. Ini boleh dikomentarin nih. Jadi ketika kita berbicara gravitasi, di situ ada tekanan udara. Ya. Nah contoh kecil, kalau tidak ada tekanan udara dari belakang, misal kita pakai motor di sembalun, kalau tidak ada gravitasi kan tidak mungkin mobil itu jalan. Iya. Nah, kan dia jalan. Nah, contoh kecil, ketika kita berbicara, terus kalau tidak mau gravitasi, mau pakai apa? Pakai apa? Iya. Kan begitu. Mau pakai apa? Iya. Gravitasi. Kalau kita ini ketika kita ngebor itu kan ngebor, sumur bor Sumur begitu. bor. Kan dibuat tower juga ke atas Iya. untuk menaikkan. Iya. Turun lagi pakai gravitasi. Oh, iya. Terus kalau enggak pakai gravitasi mau pakai apa gitu Iya, kan. iya. Kalau masalah angin, masalah itu kan istilahnya kalau di ilmu eksak gitu atau ilmu sains itu kan dia alat bantu pendorong begitu. Iya, iya. Jadi ketika kita sering juga di dalam pipa itu kan istilahnya dia tekanannya 10 bar katanya begitu ya. Jadi kalau dia lebih daripada tekanan 10 bar maksimal dikecualikan 12 bar. Kan itu ada isi angin. Kalau dia terlalu banyak kan meledak dia. Iya, iya. Pipanya begitu di bawah, di atas 10 bar. Paling mentok dia kalau pipa sesuai dengan SNI-nya itu dia 12 bar. 12 bar. Walaupun 10 bar itu bisa paling mentok dia 12 bar. Walaupun di capnya itu 10 bar begitu. Oh iya, iya, iya. Baik. Kalau boleh tahu ini dari pribadi nih. Standarnya sih seharusnya kira-kira debit air dari Lemor itu seharusnya layaknya itu untuk pelanggan-pelanggan yang hampir 2000-an lebih ini kira-kira berapa in pipanya sampai ke selatan mungkin rencana. Nanti dijawab dulu nih. Nanti dijawab dulu ya. Mungkin bisa ingat-ingat seharusnya. Oke, semeton-semeton nanti kita balik lagi setelah yang satu niki. Tetap standby. Mana? Oke.
Oke Semeton, Mi, sudah sampai kita di penghujung acara sudah nih Kimi. Jadi, tapi sebelum kita mengakhiri, ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini Kimi. Cuman kita press aja lah, barangkali nanti bisa kita lewat offline, barangkali mungkin bisa langsung terhubung dengan BPD masing-masing mungkin, mungkin BPD. Badan Perwakilan Desanya, artinya sudah masuk di grup PDAM-nya, mungkin begitu ya. Nah, cuman sedikit nih ada yang masih sangat masih membayangkan masih ada solusi seharusnya, begitu. Ini satu nih, jadi tekanan udara itu ada akibat pipa kosong dari air. Bisa gunakan mesin pompa seperti PDAM pada umumnya. Di dataran rendah, PDAM tidak mengandalkan gravitasi. Bagaimana itu? Bisa. Ya, jadi ketika kita berbicara dengan gravitasi, kita berbicara dengan elevasi. Jadinya, jadi contoh kecil di wilayah pelayanan Rempung. Di wilayah pelayanan Kecamatan Sukamulia, kemudian Selong, Suralaga, sampai dengan Labuan Haji. Jadi siapa bilang tidak pakai elevasi, mengandalkan lande-lande aja. Jadi posisi reservoir yang untuk pelayanan di 4 kecamatan itu ada di Rempung. Jadi elevasi Rempung dengan kota Selong dengan Sukamulia, Selong, Suralaga, Labuan Haji dan sekitarnya itu lebih tinggi reservoir. Jadi tidak, kalau masalah elevasi, jadi antara Lemor dengan Suele itu lebih tinggi mana? Lemor kan. Nah, jadi tidak mungkin. Nah, contohnya kalau kita berbicara apa tadi namanya? Pompa. Kan air sumur karena terlalu bawah kan disedot. Disedot kan, timbak daya. Nah, jadi itu kalau kita tidak menggunakan gaya gravitasi. Jadi antara sumber dengan pelayanan itu atau antara sumber dengan bak penampung itu harus lebih tinggi posisi sumber mata air daripada reservoir gitu. Itu sudah biasa begitu ya, ilmu gravitasi. Itu kan gravitasi begitu. Pakai gravitasi. Oke, tadi pertanyaan saya mungkin bisa dijawab yang seharusnya berapa in sih pipanya gitu. Perkiraannya Mami ini berapa in dari lemornya, dari penampungannya, kalau misalkan nanti ada reservoirnya, berapa in dari reservoirnya ke mana sampai mana begitu. Jadi harapan kami ya sesuai dengan perencanaan. Jadi di perencanaan di PUPR Lombok Timur maupun di kami itu karena tentu ada kolaborasi, ada sinergitas begitu. Harapan kami sesuai dengan perencanaan kami diberikan mengeksplorasi mata air Lemor itu minimal 40 liter per detik. 40 liter per detik. 40 liter. Dengan diameter pipa dari sumber mata air Lemor ke reservoir itu 8 in. 8 in ya? Iya, 8 in. Jauh sekali ya dari yang sekarang 4 in ya. Sebenarnya sama. 6 tambah 3 berapa? Iya, 9. Iya. Iya. Lebih 1 kan? Iya. Padahal yang kami inginkan 8 in. Yang bagaimana maksudnya? Jadi kan yang posisi yang sekarang di situ ada 6 in dan 3 in. Oh, yang di Lemor distribusinya. 6 tambah 3 kan 9. Tetapi kami inginkan atau yang direncanakan oleh PDM maupun PUPR itu 8 in. 8 in. Jadi lebih 1 in kan? Iya. Ya. Jadi pipa kami akan melaksanakan atau pemasangan pipa baru itu 8 in. Jadi pipa yang lama kami
tidak pakai lagi begitu. Jadi dari sumber mata air Lemor yang di dekat kolam itu sampai ke reservoir itu kalau kami diizinkan karena air ini kan karena ini salah satu program pusat maupun daerah yang akses air minum universal begitu kan. 8 in sampai reservoir, kemudian pipa yang lama tentu tidak akan dipakai, mungkin harapan kami mungkin bisa ditukar begitu kan, dipakai sama pihak Suela Pamdes pemerintah desa Suela begitu. Tapi harapan kami mengharapkan adanya dukungan daripada seluruh masyarakat masyarakat di Selaparang, kemudian di Suela, kemudian di Pekosong dan Senang Batu Belik begitu, untuk kita bersama-sama kita bareng-bareng laku. Artinya ketika kami menginginkan 8 in tentu ada itu perusahaan mengeksplorasi air gitu. Tapi di mana-mana kami mengambil air, di situ ada pajak yang disetor ke daerah, kemudian ada CSR, ada beberapa sumbangan yang kami berikan. Kemudian contoh kecil kemarin di bulan Agustus, jadi pemerintah Desa Suela meminta dana CSR berupa pipa, kami penuhi pipa diameter 2 in sebanyak 100 lonjor begitu. Itu salah satu bentuk komitmen kerjasama kami dengan pihak desa di Lingkar Sumber begitu. Iya. Begitu. Iya, oke dah, Mi, sip. Ini satu, Mi. Tadi kan dibilang sama-sama meminta begitu, minta bantuan, minta sama semua pelanggan begitu. Ada yang nanya kemarin, persis ada kaitannya sama yang tadi. Apa perlu begitu? Kita maksudnya warga-warga pelanggan itu perlu demo ke pusat itu daerah gitu untuk segera dibuatkan reservoir gitu, jangan lama-lama, kasihan kami begitu. Pertanyaannya itu sebenarnya perlu nggak ada demo begitu dari warga, mengerahkan diri mereka untuk membantu PDAM unit Suela ini supaya segera dibuatkan reservoir. Jadi ketika kita berbicara itu kami sebagai perwakilan direksi yang ada di pusat tentu lebih cepat begitu. Tapi saya secara pribadi juga selalu berdiskusi, minta informasi dan berharap sampai tadi sore. Makanya saya sehari ini ngantornya di kantor pusat. Oh begitu. Ya. Di daerah. Iya, di kantor pusat di Selong terkait dengan adanya kegiatan hari ini, jangan-jangan memastikan bahwa reservoir itu ada atau tidak begitu. Sampai dari hari kemarin itu saya standby di kantor Selong terus. Saya tidak pernah ngantor ke sini. Karena apa? Karena ada teman-teman di sini yang mendistribusikan air. Jadi saya bertanya gimana solusi masyarakat ini. Ya sudah berikan di RKA gitu, rencana kerja anggaran perusahaan sudah masuk insya Allah. Jawabannya bagaimana? Kapan itu kira-kira akan dilaksanakan? Mungkin sekarang sudah ada pengajuan, kemudian tentu prosedur dari kami disahkan oleh kepala daerah Pak Bupati selaku pemilik saham tunggal daripada perusahaan daerah air minum Lombok Timur. Kemudian setelah itu dieksekusi lah. Mungkin setelah setelah puasa lah begitu sepertinya begitu. Kira-kira setelah. Tetapi sekali lagi ketika kita berbicara reservoir, mudah-mudahan kita diberikan penambahan debit dari pihak Bekasi, masyarakat yang ada di
lingkar sumber mata air Lemor begitu. Itu harapan saya pribadi karena apa? Memang kalau kita berbicara air ini sangat riskan sekali. Contoh kecil, sebenarnya ketika Sabtu Minggu kita libur, tapi lah Suela doang angen-angen gitu. Tapi tercurah ke sini, memang artinya secara emosional walaupun kami sering dimaki begini-begini, tapi sebagai salah satu bentuk kewajiban hak kami akan melayani masyarakat karena memang di masyarakat Suela memang ya alhamdulillah landai lah, landai ramah dan ya bagus lah begitu. Artinya walaupun tidak ada air aja kami dikasih ngopi, apalagi ada air, akhirnya begitulah. Dan kami juga sebelum berakhir mungkin kami sampaikan kepada masyarakat, contohnya di pelayanan Selaparang. Jadi seperti apa yang kami pesankan atau kemarin kami informasikan memang pipa yang ini di Selaparang itu banyak yang dirusak. Memang gara-gara seperti disampaikan masyarakat dirusak gara-gara petugas telat merespon. Tetapi ya kita bersabarlah begitu kan. Jangan sampai ada melakukan penyadapan. Contoh kecil di Selaparang. Ini salah satu juga kami temukan adanya pengambilan air sebelum meter. Jadi ya kami ada itu Mi? Ada banyak. Informasinya banyak, tetapi satu yang saya temukan dan itu kita sudah buatkan surat pernyataan. Jadi kalau kita berbicara secara persuasif, preventif, jadi saya berikan secara baik-baik, musyawarah kekeluargaan dulu lah begitu. Kalau kita berbicara penegakan hukum mungkin pertama meternya itu kita bisa cabut dan kita kenakan sanksi begitu. Tapi kami ingin niat baik masyarakat itu, marilah ketika kita berbuat, ketika kita melakukan sesuatu, jangan ada orang lain yang dizolimi begitu. Itu saja yang saya inginkan. Ketika kita melakukan segala sesuatu memang itu baik untuk kita, tetapi jangan sampai ada orang yang terzolimi. Jadi ketika kita berbicara masalah air, melakukan pengambilan air atau maling istilahnya sebelum meter, tentu ada orang yang dizolimi. Contohnya di Selaparang, kalau kita menyangkut debit airnya itu di reservoir 190 meter kubik, ya cukuplah untuk 200 water meter lebih, tetapi tidak cukup karena ada banyak pelanggaran di situ ya. Tapi kami mohon ini mungkin terlepas daripada saya sebagai pelaksana teknik di Suela ataupun pihak PDAM secara pribadi ya memohonlah untuk jangan ketika dilakukan sebelum itu, mohonlah untuk dihentikan lah begitu, dihentikan, janganlah sampai merugikan orang lain begitu saja. Hentikanlah pekerjaan yang tidak baik karena tentu di situ ada kezoliman, ada penzoliman, ada orang lain yang kita zolimi begitu. Kalau misalkan ini ada yang nanya nih, ada yang nanya, kalau air angin saja yang masuk ini boleh nggak kita nggak bayar? Gini, ada kebijakan tersendiri nggak dari PDAM Suela gitu? Angin saja yang masuk meternya. Jadi ketika kita berbicara teknis, memang air itu muter dia. Tetapi kalau coba diperhatikan, pasti dia akan muter kembali kalau ada air datang. Dan itu beda putaran air itu karena putaran water meter itu karena air, beda putarannya dengan angin. Coba diperhatikan. Jadi memang dia muter. Tetapi terkadang ada air dia akan kembali dia. Beda dia. Jadi kan di situ sudah disetting. Jadi
antara angin dengan air beda apa namanya putarannya itu. Coba diperhatikan di Bantu berarti begitu. kalau misalkan air datang muternya ke kanan misalkan, ya. Berarti angin enggak begini, tetap dia muter ke kanan, tetapi nanti kalau balik dia lagi karena di situ ada magnet di apa namanya diatur sedemikian rupa di apa namanya di water meter itu. Begitu. Iya. Berarti tidak usah khawatir gitu. Ketika datang air balik dia muter. Iya. Begitu ya. Jadi juga kami sarankan kepada konsumen atau masyarakat ketika ada antara angka di rekening dengan misalnya sekarang dia bayar 50, besok 60. Nah, coba dicocokkan dengan mencatat angka meter yang sekarang kemudian lapor ke kantor unit begitu kan. Jadi di situ nanti kita bisa menilai apakah kalau kami yang salah membaca, kami akan ganti pembacaan itu. Ketika water meternya yang sudah lama, water meternya yang kita akan ganti. Gitu. Dan karena banyak water meter yang juga yang saya temukan beberapa bulan ini saya di sini, water meter yang sudah kadaluarsa lah begitu. Ada dan itu sudah kami beritahukan dan kepada pembaca meter untuk didata untuk diganti yang baru. Ya, tetapi bertahap begitu, tidak semuanya karena kan closing statement lah mungkin buat penonton semeton. Baik, terima kasih. Pertama kami sampaikan sekali lagi kepada kawan-kawan di speaker Kampung Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada pihak PDAM. Kemudian kami sampaikan kepada masyarakat khususnya di pelayanan unit Swile, sampai saat ini memang apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat belum sepenuhnya dapat kami penuhi, namun akan secara perlahan-lahan kami akan penuhi. Contoh kecil di reservoir insya Allah saya secara pribadi akan kawal itu. Kemudian kami juga sampaikan kepada semua konsumen yang melakukan penyadapan, yang melakukan sedot air menggunakan mesin, tolonglah kami berharap untuk dihentikan. Ada penyadapan, kami harap untuk dihentikan. Jadi jangan kita menzolimi saudara-saudara kita yang di lain, karena apa yang dilakukan itu merugikan daripada teman-teman konsumen yang lain. Dan kemudian kami harapkan juga informasi terkait dengan distribusi air, kami harapkan datanya yang valid. Jadi contoh misalnya mau air 1 hari, jangan katakan 1 minggu, jangan katakan 1 bulan. Ini menjadi salah satu ketika dokter, kami juga dokternya air, jadi air tidak mengalir 1 hari, kemudian dilaporkan 1 minggu, banyak sekali diagnosa yang kami hampir bongkar sana sini, padahal tidak dapat gara-gara tidak naik atau kurang genjotan gitu. Banyak contoh kecil di depan kantor. Maaflah ini memang kalau dibawakan benda-benda tajam itu kami biasa begitu, terutama saya pribadi, karena saya pribadi itu ya katakanlah kami di pemberdayaan aktivis begitu, biasa kami jauh dengan pejabat kawan-kawan yang lain parang begitu, akhirnya saya dibawakan parang
Tapi saya diam santai begitu. Tetapi ternyata setelah saya bongkar sampai beberapa titik, ternyata setelah water meternya orang itu saya buka, karena ada air begitu. Saya tutup lagi, tidak bisa muter. Ternyata air tetap ada, tapi meternya kesumbat. Nah, kami dibilang apa namanya, dibawakan parang segala macam. Padahal dalam hati kecil loh, orang ini harus kita bawakan parang juga. Begitu. Nah, jangan, intinya sekali lagi apa yang menjadi keluhan kepada masyarakat, konsumen, silahkan datang ke kantor mengisi daftar laporan. Jadi walaupun sampai dikatakan bahwa kami dikatakan tidur segala macam, kami itu tetap di lapangan, bahkan di rumah-rumah pelanggan tempat kami istirahat. Jadi intinya ketika air IP pada YAP mau hajelo, bilang 1 hari. Tidak dapat semalam, bilang semalam, jangan dilebihkan karena itu akan merusak diagnosa kami. Nah, jadi padahal itu water meternya kesumbat, Miguel Sari bilang aja 1 hari atau 1 malam sehingga tidak dibongkar sana sini. Padahal karena dikatakan sebulan, seminggu begitu. Padahal ya artinya kami berharap kepada masyarakat juga untuk kita bersama-sama sabar begitu. Untuk kami akui bahwa pelayanan kami tidak maksimal, tetapi kami terus berupaya berbenah dan mari berikan kami solusi, berikan kami kritik dan saran dengan kritik saran yang membangun. Jika perlu begini akhirnya bisa enggak begini, berikan kami solusi. Kami saat ini terutama kami yang sekarang, kami sangat terbuka sekali kepada semua konsumen untuk kita bersama-sama bersinergi. Karena sebenarnya yang punya PDM ini kan masyarakat. Jadi kami hanya sebagai operator. Jadi apapun masyarakat itu adalah yang utama. Jadi tugas kami melayani masyarakat, tapi kami harap sekali lagi berikan kami informasi yang valid dan harap bersabar sampai dengan kami berbenah begitu. Wah, luar biasa masukan-masukan, harapan-harapan dari Bapak PDAM ini. Waduh, ini lebih kepada untuk kelancaran kita semua ya Mi ya. Dan lewat sana. Atau mungkin kalau mau langsung bisa langsung ke kantornya Mi ya. Di WhatsApp grup kan juga bisa. Ya, di WhatsApp grup. Oke. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi makasih. Tidak, terima kasih. Oh, gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.